nanti Bapak Reza selaku penguji 1 dan Bapak Hafiz yang saya hormati sebagai penguji 2 dan yang saya hormati pada Bapak Nata sebagai pembimbing saya. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis Suara dari jurusan Teknologi Informasi Program Studi Teknologi Rekayasa Internet angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan diri saya. Di sini ada beberapa poin. Di sini berjudul klasifikasi data kulit berbasis efisien net menggunakan citra dermoskopik di HAM 10.000. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang penting saja. Yang pertama di latar belakang masalah, yaitu ada kanker kulit adalah jenis kanker dengan prevalensi tinggi secara global dengan lebih dari 1,5 juta kasus pada tahun 2020. Dan deteksi dini sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Namun pemeriksaan visual oleh dokter kulit seringkali subjektif dan bergantung pada pengalaman klinis. Citra dermoskopik itu adalah standar dalam diagnosis karena memperlihatkan struktur kulit yang tidak terlihat secara kasat mata. Diperlukan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi diagnosis. Lalu konvensional neural network atau CNN telah terbukti unggul dalam klasifikasi citra medis termasuk lesi kulit. Untuk efisien net adalah arsitektur CNN modern yang efisien dalam efisien dan akurat dirancang dengan teknik compound scaling. Di tujuan penelitiannya di sini ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis kinerja model efisien net dalam mengklasifikasikan lesi kanker kulit berdasarkan citra dermoskopik dari dataset HAM 10.000. Lalu yang kedua, untuk mengukur dan mengevaluasi metrik performa seperti akurasi presisi, recall dan advance score dari beberapa varian efisien net. Yang ketiga, yaitu mengkaji potensi efisiensi dan skalabilitas penggunaan efisien net pada perangkat dengan keterbatasan komputasi. Di sini kerangka pemikiran saya yaitu permasalahan kanker kulit didiagnosis visual. Subjek dari pengalaman dokter dan diperlukan sistem diagnosis otomatis. Lalu peluang teknologi. Di sini CNN dan deep learning itu mampu mengotomatiskan ekstraksi, fitur dan klasifikasi citra medis. Pada efisien net menawarkan efisiensi dan akurasi dan akurasi. Lalu dataset penelitian yang saya gunakan yaitu dataset HAM 10.000 sebagai benchmark klasifikasi citra dermox dengan 7 jenis lesi kulit. Lalu tantangan teknisnya ketidakseimbangan kelas, adanya afterfat, adanya rambut atau bayangan untuk variasi tampilan antar lesi. Lalu solusi penelitian, di sini saya mengimplementasi efisien net, variannya dari gen 0 sampai gen 4. Yaitu processing untuk menormalisasi, argumentasi, higher removal, dan pelatihan model, lalu evaluasi dengan akurasi presisi, recall dan advance score. Selanjutnya di hipotesis saya yaitu efisien net mampu mengklasifikasikan kanker kulit pada dataset HAM 10.000 dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang tinggi, khususnya apabila didukung oleh proses praproses citra dan optimasi model untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya komputasi. Di sini tinjauan pustaka saya, kanker kulit dan citra dermoskopik itu memiliki prevalensi tinggi dan deteksi dini sangat penting. Meskipun diagnosis visual subjektif dalam dermoskopik meningkatkan akurasi diagnosis dengan visualisasi struktur kulit, namun interferensinya masih subjektif dengan letak tepat, sehingga memerlukan sistem
CAD ya, atau Computer Aided Diagnosis berbasis deep learning untuk objektivitas dan akurasi. Di sini dataset 10.000. Di sini dataset 10.000 itu ada 7 jenis resi kulit. Sebagian besar divalidasi histologis menjadikannya diagnosis populer dalam medis. Lalu deep learning dari CNN, khususnya CNN unggul dalam percintaan medis. Pada taraf learning memungkinkan penggunaan model terlatih untuk mempercepat pembelajaran dan meningkatkan akurasi dengan data terbatas. Lalu studi penurunan dan data penelitian. Studi sebelumnya menunjukkan CNN dapat menyaingi kinerja dermatolog dalam mengenali melanoma. Meskipun efisiensi B2 menunjukkan akurasi 86% pada 10.000, tapi masih ada gap penelitian berupa kurangnya perbandingan sistematis. Varian efisiensi B0 sampai B4 pada dataset 10.000 dengan integrasi optimal untuk processing lanjutan. Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan membandingkan performa efisiensi B0 sampai B4 secara komprehensif. Di sini bahan dan metode, ada tempat dan waktu. Di sini saya menggunakan Google Colab dari bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2025. Lalu alat dan bahan itu saya menggunakan laptop saya sendiri ya. Ini jenis dan speknya. Jalan percobaan. Di sini metodenya eksperimen kuantitatif dengan pendekatan klasifikasi citra berbasis deep learning. Tujuan utamanya mengevaluasi performa varian dari B0 hingga B4 dalam klasifikasi lesi kulit dari dataset HAM10. Langkah-langkahnya di sini saya ada processing data, analisis, menormalisasi, augmentasi, dan mengeval. Yang kedua, membagi dataset menjadi data latih dan data validasi, inisialisasi dan pelatihan model efisien dari B0 sampai B4, lalu visualisasi hasil dan perbandingan performa antar model. Pelaksanaan percobaan ya, yang pertama di sini saya melakukan persiapan data, itu mengunduh data setnya dari Kaggle. Lalu di sini melakukan processing dari normalisasi ukuran gambar ke 224 ya, berubah pikselnya. Lalu melatih split data menjadi 80% data training dan 20% menggunakan data yang valid. Model training ini kita di sini menggunakan struktur B0 sampai B4 melalui transfer learning dan model evolution. Di sini evaluasi dengan numerik, akurasi, precision, dan recurrence score. Di sini visualisasi hasilnya nanti akan menghasilkan hasil training ya, yang berupa grafik, loss, dan akurasinya. Lalu sebelumnya tugas akhir ini, sidang akhir ini dari Bapak penguji, apakah ada masukan atau saran? Ini silakan. Ya, silakan Bapak penguji. Jika ada pertanyaan atau saran. Ya, dari saya pertanyaannya, apa orang memilih efisiensinya dibandingkan arsitektur lainnya seperti CNN atau ResNet atau PDB? Di sini saya memilih efisien itu karena arsitekturnya dirancang menggunakan computer scaling. Menggunakan computer scaling yang menyeimbangkan kedalaman dan lebar. Lalu resolusi gambar secara simultan. Hal ini menjadikan efisiennya lebih efisien dan akurat dibandingkan CNN konvensional seperti ResNet atau PDB. Nah, jadi di
studi seperti dari Megani dan Batia dari tahun 2021 menunjukkan bahwa FSNet B0 itu mampu mengungguli ResNet 50 pada dataset HAM 10.000 dengan out mencapai 0,97. Bapak Reza. Oke, penandaan hasil. Jika saya lihat, saya mau nanya ini. Jika model kamu ini digunakan dalam praktik rumah sakit, resiko apa yang mungkin muncul dari false positif ataupun false negatifnya? Silakan. Ini sebelum itu slide pertama aja. Oke. Oke, di sini untuk jawaban false positif dan false negatifnya. Yang pertama saya akan jawab false positif dulu ya Pak. Jadi bagian false positif ini pasien mungkin mendapatkan pengobatan yang tidak perlu menimbulkan kecemasan dan pemborosan biaya. Lalu untuk false negatifnya ini itu lebih berbahaya karena pasien dengan kanker sebenarnya tidak tertangani. Oleh karena itu mereka menjadi prioritas utama agar sebanyak mungkin kasus kanker terdeteksi dalam sistem nyata. Model ini sebaiknya dijadikan decision support bukan penggantian dokter. Oke. Oke, gimana? Bapak Polisi 1 dan 2. Oke. Bapak Reza. Cukup dari saya. Mungkin dari saya udah ada masukan ya, Mas Anas saja ya. Mas Anas. Kalau ada masukannya mungkin karena judul kamu ini fokusnya klasifikasi, beberapa pertanyaan mungkin ya. Apakah dengan ukuran dataset yang Anda miliki sekarang ini sudah dikatakan cukup untuk menghasilkan sebuah model yang baik? Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin apakah perlu sih kita mencari hasil dari B0, B1, B2, dan B4? Dikarenakan di dunia sendiri klasifikasi nih, takutnya hasil kamu nanti bakal memecah fokus Anda seperti itu. Ya kan? Takutnya dengan hasil yang kompleks, takutnya mengulur waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Bisa. Jadi yang pertama saya sudah mencari-cari data dan untuk data HAM 10.000 ini menurut saya sudah cukup dengan adanya regulasi kulit di dalam dataset ini. Jadi untuk fokusnya Tapi apakah saat ini Anda sudah melakukan percobaan terkait mendapatkan hasilnya? di sini sebelumnya saya hanya mencoba mengklasifikasi data menggunakan FSNet B0 saja. Karena di hasil B0 itu menurut saya kurang bagus karena kurang bagus. Di situ saya ingin mencoba ke yang setingkat lebih tinggi lagi. Makanya saya mencoba dari B0 sampai B4. Dari situ saya akan memilih nanti menunjukkan hasil dengan hasil yang terbaik. Oke. Mungkin terakhir ya, dikarenakan saya mau tahu nih, B0 itu untuk dikatakan bagus itu jauh atau tidak? Dibandingkan dari penelitian sebelum-sebelumnya, B0 itu sudah termasuk lebih baik dibandingkan dari ResNet 50. Oke. Mungkin Bapak-bapak sekalian setuju apabila pernyataan Anda sebagai lebih baik menggunakan B0 ya kan saat ini kan hasilnya cukup kurang baik. Nah,
Tapi yang kami harapkan itu tidak terlalu jauh, dikarenakan nantinya bakal mengulur waktu. Seperti itu. Mungkin sudah Bapak penguji. Cukup dari saya. Baik, Oke, terima kasih. Mas Anas boleh dilanjut. Oke, terima kasih kepada Bapak Reza selaku dosen penguji 1 dan Bapak Hafiz selaku dosen penguji 2. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad sebagai pembimbing saya. Di sini saya mengucapkan terima kasih untuk saran dan masukannya, dan saya konsultasi lagi kepada dosen pembimbing saya Bapak Ahmad. Ini saya Andri. Jika ada